Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Roma 5 ayat yang ketiga dan 4, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara yang terkasih, tidak banyak orang mampu bertahan saat diperhadapkan dengan pencobaan. Dalam perjanjian baru, kata pencobaan memiliki dua arti dasar. Yang pertama adalah sesuatu untuk menjatuhkan kita yang datangnya dari iblis. Dan yang kedua adalah sesuatu untuk memproses, untuk membentuk, untuk menyucikan, mengangkat kita, menguatkan kita, dan itu datangnya dari Tuhan dan biasanya disebut ujian. Bentuk ujian dari Tuhan dapat berupa masalah, penderitaan atau kesengsaraan. Ketika diperhadapkan dengan penderitaan atau kesengsaraan, kebanyakan dari kita langsung menjadi lemah, sedih, kecewa, marah, frustasi, dan bahkan tidak sedikit yang berputus asa. Kita lupa bahwa penderitaan atau kesengsaraan adalah cara yang terkadang Tuhan pakai untuk memproses kita dan mendewasakan kehidupan setiap orang percaya. Saudara, jika melihat hidup saudara seiman sedang dalam penderitaan, jangan sekali-kali kita menghakimi bahwa ada dosa dalam hidupnya. Memang dapat saja penderitaan itu sebagai teguran Tuhan akibat dosa atau pelanggaran. Tetapi dapat juga Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidupnya karena Tuhan sedang uji kualitas imannya. Tuhan hendak mengangkat hidupnya. Tuhan hendak memberkati dan menyatakan perkara-perkara besar di dalam hidupnya, saudara. Kalau hidup kita datar-datar saja, biasa-biasa saja, dan relatif aman, maka kualitas iman kita itu tidak akan nampak teruji. Yakobus 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Saudara,
Yakobus memberikan cara bagaimana kita harus bersikap saat menghadapi pencobaan, yaitu anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata anggaplah merupakan sebuah istilah yang berarti menilai dan merespon dengan benar, karena pada hakikatnya pencobaan dapat menghasilkan sesuatu yang positif bagi yang mengalaminya. Menganggap sebagai suatu kebahagiaan bukan berarti kita secara sengaja mengingini penderitaan tersebut. Bukan penderitaan atau pencobaan itu sendiri yang harus kita anggap sebagai kebahagiaan atau berkat, tetapi hal-hal baik yang akan dihasilkan melalui penderitaan atau kesengsaraan tersebut, seperti ketekunan, kesucian, menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih, tetaplah tekun, karena itu akan menghasilkan tahan uji. Tetaplah tahan uji, karena itu akan menghasilkan sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang kami dengarkan saat ini. Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang membedakan kami dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kami punya pengharapan akan masa depan karena kami punya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, kami berterima kasih untuk firman Allah ini, semakin meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tantangan ujian boleh ada, tapi kami mau meresponi dengan tekun datang cari Tuhan, berharap pada Tuhan. Karena kami tahu bahwa hasil dari itu kami pasti akan tetap bertahan di dalam ujian, dan bahkan ketika kami bertahan dalam ujian, pengharapan itu ada. Dan ketika tetap menaruh harapan kepada Tuhan, maka firman Allah tergenapi dalam hidup kami. Janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami, bahwa kami adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Proses ujian demi ujian, pembentukan, Engkau izinkan kami alami, karena Tuhan ingin angkat kami. Tuhan ingin kuatkan kami. Tuhan ingin kami memiliki kualitas iman yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun yang tidak percaya Tuhan. Hari ini, biarlah firman Allah ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, dan kami berdoa Bapa, Tuhan jadikan kami berkat bagi keluarga kami, bagi sesama kami. Karena kalau kami percaya bahwa kami jadi berkat, maka kami juga percaya bahwa kami sudah diberkati dan selalu diberkati. Semua hormat, puji, syukur, keagungan hanya bagi Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.